البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke daras yang kedua, masih di muka surat 38 dari Talkhis Ahkamil Udhiyah. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa yustaratu lidzakati syurutun tis'ah. Disyaratkan pada penyembelihan 9 syarat. Al-awwal ayyakunal mudzakki aqilan mumayyiza. Orang yang menyembelih dia harus berakal, yaitu berakal sehat dan mumayyiz. Fala yahillu ma dzakahu majnunun aw sakranun aw shaghir lam yumayyiz. Maka tidak halal hewan yang disembelih oleh orang gila atau orang mabuk atau anak kecil yang belum mumayyiz, au kabirun dzahaba tamyizuh, atau orang yang sudah besar, sudah tua dan yaitu tapi hilang kemampuannya untuk tamyiz, memisahkan yang baik dan yang buruk, memisahkan antara apa yang layak disembelih dan apa yang tidak layak disembelih dan sebagainya. Wa nahwuhum, dan yang seperti mereka. Asani ayyakunal mudzakki musliman au kitabiyah. Yang kedua, orang yang menyembelih dia adalah seorang muslim atau ahli kitab. Wa huwa man yantasibu ila dinil yahudi awin nasara, yaitu orang yang menisbatkan diri pada agama Yahudi atau Nasara. Fa amal muslim fayahillu ma dzakah. Adapun muslim maka halal apa yang dia sembelih, sawaun kana dzakaron am unsa, sama saja dia itu lelaki ataupun perempuan. Adlan am fasiqa, orang yang lurus agamanya ataukah orang fasik. Tahiran au muhdisa, dia dalam keadaan suci badannya atau sedang berhadas. Wa amal kitabi fayahillu ma dzakah. Adapun ahli kitab maka halal apa yang dia sembelih, sawaun kana abuhu wa ummuhu kitabiyaini amla, sama saja ayah dan ibunya itu dari ahli kitab ataupun tidak. Wa qad ajma'al muslimuna ala hilli ma dzakahul kitabi. Kaum muslimin telah bersepakat tentang halalnya apa yang disembelih oleh ahli kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang yang diberi kitab suci itu halal untuk kalian. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdatha lahum ra'atun yahudiyah. Dan juga dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kambing yang dihadiahkan kepada beliau oleh seorang perempuan Yahudiyah yang sudah disembelih boleh jadi dan dimasak oleh dia ataupun mereka. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa akala min khubzi syair, beliau makan roti gandum, wa ihalatin sankhah. Ana lupa ini sudah lama, yaitu ihalah. Kita perlu tengok sekejap tentang masalah ini. Yaitu dia sejenis minyak atau lemak yang digunakan untuk ihalah. Ini adalah minyak atau lemak yang digunakan sebagai campuran kuah, campuran sup dan sebagainya, itu untuk melengkapi roti. Kalau sanakh, yaitu yang baunya sudah berubah. Tayyib, da'ahu ilaihima Yahudi, yang mana orang Yahudi menjemput Nabi SAW untuk memakan itu roti syair dengan apa? Dengan idam, dengan semacam lauk yang terbuat dari sejenis minyak atau lemak yang sudah berubah baunya.
Wa amma sairul kufar ghairu ahlil kitab. Wa amma sairul kufar ghairi ahlil kitab. Adapun orang-orang kafir yang lain yang bukan ahli kitab, fala yahilu ma zakauh. Maka tidak halal apa yang mereka sembelih. Limafhumi qaulihi ta'ala, berdasarkan pemahaman dari apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum. Makanan orang-orang yang diberi kitab suci halal untuk kalian. Berarti yang orang-orang kafir yang selain ahli kitab itu tidak halal. Fa inna alladzina utul kitab ismu mausul wasilatuh. Ini adalah isim mausul dan silahnya. Wa huma bimanzilatil mustaqil mutadammin li sifatin ma'nawiyah. Sementara isim mausul dan silatul mausul ini bagaikan isim mustaq yang mengandungi sifat ma'nawiyah. Yusbitul hukmu biwujudiha, yang mana hukum menjadi pasti dengan adanya dia. Kita tahu bahwasanya suatu perintah atau suatu larangan atau suatu berita yang disandarkan kepada isim mustaq, maka isim mustaq itu sebagai ilahnya. Berarti apa? Illatul hil, alasan dihalalkannya makanan tadi adalah apa? Karena mereka ahli kitab. Berarti yang bukan ahli kitab tidak masuk dalam pembahasan ini. Taib. Taib. Wa yantafi bi'adamiha, dan menjadi hilang hukum tadi dengan hilangnya sifat maknawiyah tersebut. Qala al-Imamu Ahmad la a'lamu ahadan qala bi khilafih. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mengetahui ada seorang pun yang berpendapat menyelisihi ini, illa ayyakuna sahiba bid'ah, kecuali kalau dia adalah ahli bid'ah, terlalu berlebihan mengharamkan sampai sembelihan ahli kitab pun diharamkan. Wa naqala al-ijma'a alaihi al-Khazin fi tafsirih. Al-Khazin dalam tafsirnya menukilkan ijma' tentang ini. Taib, tentunya ini bukan kalam Imam Ahmad. Selesai tadi, illa ayyakuna sahiba bid'ah titik. Jelas Khazin ini jauh setelah Imam Ahmad. Wa ala hadza fala yahillu ma dzabahahu syuyu'iyun. Ada beberapa kemungkinan masalah, yaitu kecuali ahli bidah berpendapat apa? Mungkin yang berlebihan sampai makanan ahli kitab pun dilarang, atau maksudnya adalah yaitu orang-orang kafir selain ahli kitab pun sembelihannya juga diterima. Mungkin demikian. Dan ini tentunya menyelisihi ijma'. Kemudian kata beliau, berdasarkan ini, kata Imam Ibnu Utsaimin, maka tidak halal apa yang disembelih oleh para syuyu'iyun, orang-orang komunis, wal musyrikun, kaum musyrikin, sawa'un kana syirkuhum bil fi'l, sama saja kesyirikan mereka adalah dengan perbuatan, kaman yasjuduna lil asnam, seperti orang yang sujud pada patung-patung, au bil qaul, atau syiriknya dengan ucapan, kaman yad'una ghairallah, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Wala yahillu ma dzabahahu tarikus shalah, dan tidak halal apa yang disembelih oleh orang yang meninggalkan salat, li'annahu kafirun alal qaulir rajih, karena orang ini kafir berdasarkan pendapat yang rajih. Sawa'un tarakaha tahawunan am jahdan, sama saja dia meninggalkan salat itu karena meremehkan atau karena menentang, liwujubiha, terhadap kewajibannya. Wala yahillu ma dzabahahu jahidu wujubi shalawatil khams, dan tidak halal penyembelih apa yang disembelih oleh orang yang menentang wajibnya salat 5 waktu. Walau shalla, walaupun dia salat, cuma apa? Dia menentang kewajiban salat 5 waktu. Illa ayyakuna mimman yajhalu dzalik, kecuali kalau dia termasuk orang yang tidak tahu masalah itu. Likaunihi hadisa ahdin bi Islam, karena dia baru saja masuk Islam. Wa nahwah, dan yang seperti itu. Wala yalzamu su'alu amma dzabahahul muslimu awil kitabi kaifa dzabahah, dan tidak wajib untuk bertanya kepada tentang apa yang disembelih oleh seorang muslim atau ahli kitab, bagaimana dia menyembelihnya. Hal sama alaihi aw la, apakah dia membaca bismillah atau tidak. Baik, walaupun ini khilaf, kalau kita merasa ragu-ragu karena ada qarinah yang buruk, perlu kita tanya, karena ahli kitab zaman sekarang, sebagaimana kata banyak ulama, mereka adalah orang-orang fasik bahkan dalam agama mereka sendiri. Mereka banyak durhaka.
Boleh jadi apa? Memang mereka tak peduli, tak kisah apakah mereka itu menyembelih ataukah sekedar apa? Menyayat sikit tapi darah masih ada di situ. Apakah menyebut nama Tuhan Bapa atau Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan sebagainya. Banyak dari mereka yang tidak taat kepada agama mereka sendiri. Maka kalau kita ragu-ragu karena ada beberapa qarinah yang buruk, kita boleh mencari kepastian. Tayyib. Adapun Syekh Utsaimin di sini mengatakan bal wala yambaghi, bahkan tidak selayaknya. Berdasarkan apa? Hukum asal dari praktek Nabi. Li'anna dzalika minat tanattu'i fid din. Itu karena itu termasuk berdalam-dalam di dalam agama ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akala mimma dzabahul yahud. Nabi SAW memakan dari apa yang disembelih oleh orang Yahudi walam yas'alhum, dalam keadaan beliau tidak bertanya pada mereka. Itu dulu. Adapun sekarang kita tahu banyak orang yang betul-betul kecintaannya pada dunia dan pada masalah yang dikatakan ekonomi dan keuntungan finansial itu menyebabkan mereka tak kisah apakah betul-betul menyembelih atau tidak menyembelih, tapi cuma pakai karen misalkan. Apakah hewannya itu ditemukan sudah mati jadi bangkai baru pura-pura disembelih atau apa. Orang zaman sekarang banyak yang tak peduli itu. Maka kalau kita tidak punya qarinah apa-apa, boleh kita memakannya. Tapi kalau merasa ada qarinah yang buruk, sepertinya ini bukan orang yang peduli dengan masalah-masalah keagamaan seperti ini, maka apa? Boleh kita untuk waspada. Tayyib. Wa fi sahih Bukhari wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sahih Bukhari dan yang selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sekelompok orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tuna nabilah min la nadri adzaka rusmallahi alaihi amla. Sesungguhnya ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan membawa daging dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebutkan nama Allah pada daging tadi, yaitu menyembelih dengan nama Allah ataukah tidak. Faqal sammu alaihi antum wa kuluh. Rasulullah bersabda, sebutkan nama Allah, yaitu kalian menyebut nama Allah dan makanlah. Riwayat Bukhari. Qalat Aisyah mengatakan wa kanu hadisi ahdin bi kufur. Aisyah mengatakan kaum itu belum lama keluar dari kekufuran. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aklihi duna an yas'alu. Maka Nabi SAW memerintahkan pada orang-orang yang bertanya itu untuk memakan daging tadi tanpa bertanya. Tanpa bertanya kepada yang memberi daging. Ma'annal ayata ini Taib. Sebenarnya kurang ya. Ayata ini kurang ya. Ma'annal ayata ini bihi atau betul atau sudah betulkah, yaitu orang-orang yang datang ma'annal ati nabi, mungkin ini sudah betul. Ma'annal ati nabi qad takhfa alaihim ahkamul Islam. Padahal boleh jadi orang-orang yang mendatangkan daging tadi tersamarkan bagi mereka hukum-hukum Islam likaunihim hadisi ahdin bi kufr, karena mereka baru saja lepas dari kekufuran. Baik. Berpegang dengan hukum yang ini, hukum asal ini bagus. Adapun kalau kita berhati-hati karena sekarang sudah sangat terkenal kes-kes kejahatan dalam masalah itu, pengkhianatan dalam masalah itu sehingga membahayakan kaum muslimin, maka boleh kita mewaspadai itu dan memeriksa dan mencari yang lebih selamat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.